di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang maupun malam, Bapak dosen, sekaligus rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifan Mapulisikau dengan NIM 24010101128 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai aplikasi yang telah saya buat, yakni kalkulator PPh 21 karyawan yang dikembangkan menggunakan VB6 dan dijalankan langsung melalui platform pihak ketiga, yakni Web VB Studio. Saya menggunakan Web VB Studio karena saya belum mempunyai IDE VB6 dari Microsoft. Oke, next. Sebelum masuk pembahasan arsitektur dan source code-nya, secara satu persatu izinkan saya menunjukkan terlebih dahulu tampilan antarmuka pengguna dari aplikasi ini secara menyeluruh, sekaligus membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar dapat dijalankan dengan baik pada lingkungan Web VB Studio. Pada sisi kiri layar ditampilkan hasil rancangan UI yang disusun melalui form designer Web VB Studio. Rancangan ini terdiri dari dua bagian utama yang dikelompokkan menggunakan control frame, yakni data pegawai dan perhitungan PPh 21. Pada perhitungan PPh 21, di bagian atas memuat kontrol input seperti nama pegawai, status PTKP, gaji pokok, dan tunjangan beserta tinggal 3 tombol aksi, hitung PPh 21, reset, dan simpan. Pada bagian bawah terdapat data pegawai tersimpan. Di bagian bawah menampilkan riwayat yang tersimpan dalam bentuk list box, dilengkapi tombol muat ulang, hapus semua data, dan hapus semua data. Pada sisi kanan layar tampilkan hasil eksekusi pada web app webvbstudio.com. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur secara umum. Aplikasi ini dirancang menggunakan satu form dengan 2 frame yang telah saya jelaskan sebelumnya sebagai pembatas visual. Ada fra input untuk input dan hasil perhitungan, serta fra data untuk daftar data yang tersimpan. Seluruh logika perhitungan ditulis sebagai sub mengikuti bukan function mengikuti pola konsisten yang ditemukan pada contoh-contoh resmi Web VB Studio, yaitu penggunaan variabel global untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan. Nilai-nilainya variabel-variabel seperti G_PTKP, G_PKP, G_PPh tahun, dan G_nama file dideklarasikan di luar sub agar dapat dipakai bersama oleh seluruh event handler. Terakhir, untuk menampilkan data digunakan kontrol list box biasa, bukan kontrol grid atau table. Hal ini dikarenakan pada saat pengujian metode add column pada kontrol table ternyata tidak dikenai oleh mesin Web VB Studio tersebut. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan prosedur form one_load yang berjalan satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka. Di dalam prosedur ini, judul form ditentukan. Nama berkas penyimpanan data diatur ke data pegawai.csv. Kemudian dilakukan open for append yang langsung diikuti close tanpa menuliskan apapun. Teknik ini digunakan untuk memastikan berkas data sudah tersedia sebelum nanti dibaca. Karena perintah open for append pada VB6 secara otomatis akan membuat berkas baru apabila berkas tersebut belum ada. Setelah itu, prosedur tampilkan data dipanggil, sehingga apabila terdapat data lama dari sesi sebelumnya, data tersebut akan langsung ditampilkan begitu aplikasi dibuka. Oke, selanjutnya adalah prosedur hitung PTKP CALC yang berfungsi memetakan status penghasilan tidak kena pajak atau biasa dikenal sebagai PTKP ke nominal PTKP setahun.
Prosedur ini menerima parameter status in yang terlebih dahulu diproses dengan trim dan use case agar pencocokan tidak sensitif terhadap spasi maupun huruf besar kecil. Struktur select case kemudian mencocokkan 8 kemungkinan status PTKP mulai dari TK0 hingga K3 dengan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang HPP. Apabila status yang dimasukkan tidak dikenali, case else akan digunakan sebagai nilai default yang aman. Karena prosedur ini berbentuk sub, bukan function, hasilnya tidak return secara langsung, melainkan simpan ke variabel global D_PTKP. Yang selanjutnya dibaca oleh prosedur CMD hitung underscore click setelah hitung PTKP CALC selesai dijalankan. Prosedur berikutnya, hitung PPh 21 progresif CALC merupakan bagian terpenting dari seluruh aplikasi ini. Karena disinilah perhitungan tarif progresif PPh 21 dilakukan. Pada bagian pertama, dideklarasikan dua lari atau array, yaitu lebar lapisan dan tarif lapisan. Masing-masing menggunakan dim yang kemudian di-resize melalui redim menjadi 5 elemen dengan indeks 0 sampai dengan 4. Hal ini diperlukan karena dim tanpa ukuran tidak langsung membentuk larik. Larik baru terbentuk setelah redim menentukan jumlah elemennya. Poin penting yang perlu digarisbawahi, nilai-nilai pada lebar lapisan merepresentasikan lebar tiap lapisan tarif, bukan batas kumulatif. Lapisan pertama sebesar 60 juta, lapisan kedua 190 juta, yang berarti mencakup penghasilan dari 60 juta sampai dengan 250 juta dan seterusnya. Hingga lapisan terakhir diberi nilai -1 sebagai penanda tidak terbatas untuk penghasilan di atas 5M. Sementara itu, tarif lapisan berisi 5 presentase tarif sesuai pasal 17, yakni 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Selanjutnya, melanjutkan slide sebelumnya, bagian kedua dari hitung PPh 21 progresif CALC berisi perulangan for bagi penghasilan kena pajak atau kita sebut sebagai PKP ke setiap lapisan tarif. Perulangan dijalankan dari lapisan ke-0 hingga ke-4 pada setiap iterasi. Apabila sisa PKP telah habis, perintah exit for langsung dijalankan, sehingga lapisan-lapisan berikutnya tidak perlu diproses lagi. Selama sisa PKP masih tersedia, besar bagian yang dikenai tarif pada lapisan tersebut ditentukan melalui 3 kondisi. Apabila lapisan bersifat tidak terbatas, seluruh sisa PKP dikenakan pada lapisan tersebut. Apabila sisa PKP melebihi lebar lapisan, hanya sebesar lebar lapisan yang diambil, dan apabila sisa PKP lebih kecil, seluruh sisanya dikenakan pada lapisan tersebut. Bagian telah ditentukan kemudian dikalikan dengan tarif masing-masing. Hasilnya diakumulasikan ke variabel pajak dan sisa PKP dikurangi sesuai bagian yang telah diproses. Setelah perulangan selesai, hasil akhir disimpan ke variabel global G_PPh setahun. Selanjutnya, terkait prosedur CMD hitung underscore klik, merupakan titik di mana kedua prosedur perhitungan sebelumnya dipanggil. Sebelum perhitungan dilakukan, terdapat validasi berlapis, nama pegawai tidak boleh kosong, gaji pokok harus berubah angka melalui pemeriksaan is-numberic, dan tunjangan juga divalidasi dengan pola serupa. Apabila salah satu validasi gagal, prosedur akan langsung dihentikan melalui exit sub. Setelah seluruh validasi terpenuhi, prosedur hitung PTKP CALC dipanggil dengan status dari combo box, kemudian PKP dihitung dengan pembulatan ke bawah pada kelipatan 1000 menggunakan fungsi INT, dan selanjutnya hitung PPh 21 progresif CALC dipanggil. Perlu diperhatikan cara pemanggilan kedua prosedur tersebut. Hitung PTKP CALC CBU teks bukan G_PTKP sama dengan hitung PTKP CALC CBU status.txt. Hal ini konsisten dengan penjelasan sebelumnya bahwa semua keduanya merupakan sub, bukan function, sehingga tidak ada nilai di return secara langsung. Hasilnya dibaca dari variabel global setelah prosedur tersebut selesai dijalankan. Prosedur CM disimpan underscore klik berfungsi menuliskan satu baris data ke dalam berkas CSV.
Pada data pegawai, nama, status, total gaji, dan tunjangan, serta hasil PPh 21 setahun. Digabungkan menjadi satu baris teks yang dipisahkan tanda titik koma dengan menggunakan CSTR agar nilai numerik dapat digabungkan secara aman dengan operator AND. Baris tersebut kemudian dituliskan ke berkas melalui open for append, diikuti print hashtag 1. Poin penting pada bagian ini terletak kata append. Perintah ini menambahkan baris baru di akhir berkas, bukan menimpa seluruh isi berkas dari awal sebagaimana for output. Dengan demikian, data-data yang telah tersimpan sebelumnya tidak akan pernah hilang. Setelah data tersimpan, prosedur tampilkan data dipanggil kembali agar daftar pada listbox ikut diperbarui. Baik, prosedur tampilkan data merupakan kebalikan dari prosedur sebelumnya, yaitu membaca berkas data dan menampilkannya pada listbox. Pembacaan dilakukan melalui open for input dan input hashtag 1 yang pada web Studio membaca seluruh isi berkas sekaligus ke dalam satu variabel. Oleh karena setiap baris sebelumnya dituliskan secara terpisah melalui print, seluruh isi berkas perlu dipecah kembali. Karakter carriage return dibuang melalui replace, kemudian split dengan VBL F digunakan untuk memecah isi menjadi larik baris. Setiap baris tersebut kemudian split kembali menggunakan tanda titik koma untuk memperoleh 4 kolom data yang selanjutnya digabung ulang dan ditambahkan ke listbox melalui add item. Baris pertama pada listbox diisi secara manual sebagai judul kolom, mengingat kontrol listbox tidak memiliki header bawaan sebagaimana kontrol grid. Oke, prosedur terakhir yang akan dijelaskan adalah CMD hapus semua _click yang berfungsi menghapus seluruh data pegawai yang tersimpan. Prosedur ini menampilkan kotak dialog konfirmasi pilihannya dan tidak melalui konstanta VB yes no yang digabungkan dengan VB question untuk ikon peringatan. Pilihan pengguna ditangkap ke dalam variabel result dan hanya apabila nilainya sama dengan VB yes, perintah kill akan dijalankan untuk menghapus berkas data. Setelah berkas dihapus, berkas kosong baru langsung dibuat kembali melalui open for append yang diikuti close agar struktur berkas tetap konsisten dan prosedur tampilkan data yang dipanggil setelahnya tidak mencoba membaca berkas yang sudah tidak ada. Baik, sebagai rangkuman, VB6 pada aplikasi kalkulator VB21 karyawan ini menerapkan beberapa konsep pemrograman utama, yakni percabangan melalui if, then, dan select case untuk validasi input dalam dan menentukan TTKP. Perulangan melalui for, next untuk perhitungan tarif progresif berjenjang. Variabel global sebagai pengganti nilai balik function karena seluruh logika ditulis dalam bentuk sub. Value klasik VB6 meliputi open, print, input, close, dan kill, serta listbox sebagai media tampilan data menggantikan control grid atau tabel yang tidak didukung pada web VB Studio. Perlu saya sampaikan sebagai catatan bahwa tarif progresif pasal 17 Undang-Undang HPP digunakan pada aplikasi ini merupakan penyederhanaan untuk kebutuhan demonstrasi program dan bukan merupakan skema TER yang berlaku untuk pemotongan PPh 21 bulanan sejak tahun 2024. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai kalkulator VB 21 karyawan berbasis VB6 pada web VB Studio. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.